Karena kedua tim masih memiliki sama-sama potensi yang bagus untuk memenangkan gamenya. Jadi kita bakal melihat aja inilah dia The Infinity War game yang keempat, Grand Final Women's Star League Season yang keempat juga, antara geng Kapak Basreng versus Beletron Era. Masih ditemenin sama Combo Linglu. Akhirnya nggak dikasih beban lagi nih ya. Ingat ya teman-teman ya, nonton di Buya 5 menit lebih cepat. Yuk sok monggo atuh langsung pindah ke Buya dan dapatkan 25.157 diamond gratis nih. Antara angin dan api mereka berada, tapi coba lihat Cini mematahkan apa yang sudah kita jelaskan dari tadi. Tapi barusan ada burst fireball-nya yang memang sudah masuk juga ke arah tubuh dari Cini. Tapi memang Lilia tuh di early game kan stacknya ada 5 ya, stack bola-bolanya gitu kan. Jadi kayak dia langsung diajar pakai Angry Gloom sih, meduk gitu kan. Tapi dari Sky langsung maju dengan Quad Shadow-nya. Phantom Shuriken dilepas tapi dia meninggalkan Little Wanderer dan diberikan kepada Vival karena tadi sepertinya cukup berbahaya. Tapi Pak Pulung, berdasarkan ilmu fisika, api bakal semakin besar ketika dianginin. Bakal kejadian nggak? Kan nanya nih. Siapa tahu rumput hilang ya kan dibakar. Ya, makanya ada Estes sebagai penetralisir di situ kok. Nah, emang Estes air ya? Kan airnya Kadita. Benar, cuman dia liquid yang memang bisa memberhentikan api yang menyebar. Karena kan nggak cuma air di luar sana kan banyak bahan-bahan kimia yang bisa menghilangkan api. Jadi dia ngademin netizen yang lagi panas di heal. Benar, di heal langsung. Oke, untung gue dapet jawabannya tuh ya. Untung. Oke. Nah ini dia burst fireball, Windblade juga mulai dikeluarkan. Langsung terbakar Genie, mau tidak mau harus mundur sedikit ke arah belakang. Sedangkan Cell-nya ini benar-benar berhadapan sama Cincau nih. Seperti yang kau prediksi, mulai di bottom Kupa juga, tapi Kupa udah mulai sekarang. Vival dengan Blood Float sudah mulai dikeker tapi masih bisa flicker dari Cincau untuk menghindari tanah asmara dari Cupid Vival. Akhirnya ya, untuk Beletron Era mereka udah menemukan formulanya nih Kolius untuk bisa menghambat pergerakan dari Popolen Kupa, bisa menggerayangi outer turret yang mereka miliki. Dan sekarang dengan ada satu wave minion semuanya diberikan langsung ke arah Vival. Vival harus jauh lebih kaya daripada rekan-rekannya. Dan sekarang udah ada Shadow Kill langsung dikeluarkan, tapi belum ada impact yang begitu baik yang bisa diberikan terhadap pemain dari Beletron Era. Karena ada Black Shield. Nah, kita lihat di sini Cincaunya sih benar-benar di-press abis-abisan. Keren. Karena Vival dan juga Cell langsung masuk ke sana mencoba untuk mengganggu. Meanwhile the mid lane juga Earl mau tidak mau harus menjaga jarak, kalau enggak dia bakal dihajar sama kemarahan Gloom. Waduh. Ini dia, Angry Gloom. Dan terlihat sudah di mana aja posisi yang dimiliki oleh pemain dari Kapak Basreng. Namun di bagian bawah ada Valanir yang geleng-geleng dengan Baratsnya. Terlihat Ele kali ini mau pergi ke arah mana, karena di Thanos Welcome-nya berhasil langsung menang ke arah satu player tersebut. Udah ada Angry Gloom langsung dikeluarkan begitu aja. Misalnya Extra mau pergi ke arah mana, mau pergi malah balik lagi masuk ke dalam pelukan dari Valanir. Karena ada Missile Expert juga tadi membuat tadi walaupun Ele mencoba untuk flicker ke arah kiri, tapi sayang sekali Missile Expertnya kan aktif, jadi dia kedorong lagi dan balik lagi. Memang makro dari player ini sangat-sangat jalan dan terlihat jelas sekali barusan. Iya loh. Kalau saya sudah pasti salah itu. Iya, tapi ini dia Falling Star Moon sudah mulai digunakan menuju ke arah Earl, dan Earl-nya mencoba untuk lemparin bola-bola api menuju ke arah Cell karena Sky ternyata ada di dekat sana, mencoba untuk follow up dengan Phantom Shuriken dan juga Shadow Kiru, tapi masih ada Blessing of the Moon Goddess. Cell-nya darahnya penuh kembali, bahkan Earl harus sedikit mundur ke arah belakang. Banfuni kini sedikit berbahaya karena harus menahan, dan kali ini Vivian-nya yang terlalu di depan di bite Kupa walaupun Cell bersembunyi, tapi Earl langsung dihajar begitu saja. Entah bagaimana ceritanya bisa malah untuk Ciwidey ataupun Earl-nya yang langsung hilang ditelan oleh Vival. Dan sekarang untuk konten chokernya dikeluarkan kembali. Dilihat dulu posisi di mana aja dari pemain Kapak Basreng, dan mereka fix untuk mendapatkan langsung ke arah satu outer keunggulan untuk Beletron Era. Menjadi sedikit keunggulan untuk Beletron Era, apalagi saat ini mereka mulai berkeliaran nih di dekat turtle yang udah mulai diinisiasi sama geng Kapak Basreng. Funinya mencoba menggunakan Windblade, tapi Detanas Welcome langsung menelan sang angin, langsung dilepahin begitu saja. Dan sayang sekali Sky masih bisa mendapatkan turtle-nya, mencoba untuk maju ke arah depan, tapi masih ada Quad Shadow untuk gocek-gocek Gimangnya. Berhasil ya. Berhasil loh tadi nyolongnya cepet banget. Dengan adanya pertarungan di mana adrenalinnya semakin meningkat lagi di saat Retribution ingin ditekan ya. Itulah yang kadang menentukan apakah kita berhasil untuk mendapatkan Retribution untuk ke arah turtle atau tidak. Tapi ada bersembunyi di rumput dari Esmeralda-nya tuh, seperti dia belum ketahuan dan langsung balik. Meanwhile in the bottom lane di sini bahkan Valanir-nya pun harus sedikit pulang. Ya digunakan aja biar cepat clear lane. Tapi nah ini Cini, Vivian sudah mulai bergerak ke bawah, membuat Ele harus menjaga jaraknya kembali, meluk turret. Iya aduh, meluk turret. Oke, Cell di atas masih seorang diri standby dengan begitu kuatnya tanpa adanya hambatan Purify yang dia bawa ya Kolius ya.
Karena memang sangat-sangat mengerikan sekali. Coba lihat ada beberapa crowd control yang dimiliki oleh pemain GP Basreng gitu. Sky seperti tidak ada damage-nya jatuhnya ya. Di saat dia mengeluarkan Shadow Kill dengan adanya Blazing of Godness-nya, namun langsung dipalaskan. Begitu aja ninjanya berhasil ditangkap untuk kali ini, di mana sekarang di bagian bawah Valanir masih berusaha seorang diri mengganggu dari aliran wave minion yang dimiliki oleh GP Basreng. Udah ada Shell lompat ke bagian depan tapi tidak mengenai ke arah siapapun. Masih bisa selamat dari cincau. Berarti Pak Pulung, Yep. Esmeralda tuh untuk face to face lawan Popalen Kupa masih bisa menang. Boleh dicatat dan bisa Catat ya, digunakan. buat di ranked siapa tahu Popalen Kupa begitu muncul ya kan kalian coba ini ya, cuman harus mainnya minimal bertiga lah ya. Kalau Iya. kan tahu sendiri bacot publik kayak apa. Benar. Bacot publik mah buset pedih bat pedih. Kalah mah bacot mertua. Oke. Sementara itu untuk sini dan juga Vivian sekarang bergerak lagi ke bagian bawah karena mereka seperti udah langsung berkumpul 4 player guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Ele. Bisa ke Ele menyelamatkan dirinya atau sekarang objektif mereka adalah mendapatkan langsung ke arah outer turret, tapi Ele-nya masih bisa flicker ke bagian belakang, ditabrak terus dengan adanya Angry Gloom, hilang sudah. Walaupun Ele-nya berjibaku, udah Don't Run Wolf King dikeluarkan terus-terusan, belum ada lagi yang mau offended. Tadi terlihat hilang sudah dirinya. Langsung dihilangkan begitu saja. Tapi kita lihat di menit yang ke-6 ini bahkan Bellator Era sedikit lebih unggul dari sisi gold earn-nya ya. 2000-an dipegang, 3000-an bahkan sekarang dipegang sama Bellator Era. Kan tetapi seperti dari Kapak Basreng masih bisa mengatur pelan-pelan tempo mereka. Mereka semua bergerak ke area top lane mencoba untuk menghancurkan, memirroring pergerakan dari area bottom lane. Tapi dari Cham mencoba untuk melakukan defensive Vivian-nya udah nggak ada mana. Diiseng-isengnya sama seorang Sky bahkan terus-terusan melemparkan burst fireball-nya. Wow. Chel nggak bisa selamat dan langsung tumbang begitu saja. Python Kupa mencoba untuk dikit tapi tidak ada minion. Kupanya agak sedikit bonyok nahanin damage dari turret. Akhirnya dia pun harus mukul mundur dirinya sendiri sambil menunggu juga wave minion yang masuk, dan pada akhirnya mereka bisa mendapatkan momen. Namun di bagian bawah ada efek balasan yang langsung aja secara kontan dibayarkan oleh Bellator Era. Mereka hampir aja bisa mendapatkan ke arah satu inner turret. Ele-nya sakit banget tadi damage yang masuk ke arah tubuhnya. Walaupun sekarang Valanir udah bergerak ke bagian atas, berfireballnya nggak kena. Valanir masih bisa selamat di dalam area yang dia miliki. Ini kayak suara Pakito. Split push dibalat split push. Wah, kapan dia ngomong begitu ya? Memang Ini kan kejadiannya gitu. Kan sama split push lawan split push gitu. capek aku tuh kadang. Aduh hari-hari lah. Be, ngakes be. Guys, udah capek hati kayaknya Pak Pulung sama Kolius ya guys ya. Tapi kita lihat sini LA mencoba untuk cover seorang Cincau. Walaupun Cincaunya darah udah sekarat banget, tapi dia tahu diri. Dia pun mencoba untuk mundur ke arah belakang. LA melakukan defensif di area top lane, mencoba untuk di sandwich sama Cidi dan juga Chel. Itu coba lihat Ele mau lari kemana. Emang benar-benar dikurung di depan Cininya. Angry Gloom-nya terus-terusan dikeluarkan. Esmeralda di belakang seperti abang-abangan portal. Mau pergi ke arah mana? Gak bakal bisa lu kabur dari area tersebut. Setelah itu mereka udah mulai berkumpul. Ada 3 hero sekarang di area top lane yang berdekatan juga di arah dari Coldpuff itu tersendiri. Walaupun Coldpuff-nya udah nggak ada, tapi mereka melakukan rotasi lagi ke arah yang berbeda. All mulai maju ke bagian depan, mencoba burst fireball ke dalam rumputan, tapi tidak ada target di dalam rumput tersebut. Aha. Karena bisa langsung kalau sampai ada sih bakal langsung dibonyokin ya. Iya. Auto dipukulin Langsung rame-rame. dapet, langsung ketahuan tuh info. Valanir udah mulai standby. Cini dan juga Vivian sepertinya mencoba untuk menunggu, walaupun ternyata hanya untuk ke area Little Wonder. Dan mereka memang pergerakannya untuk megang rumput di dekat pit Lord. Yap. Karena Lord sebentar lagi bakal muncul dan itu dia Lord Kembai Buyah. Tanda Lord yang pertama hadir kembali. Kita bakal melihat dari geng Kapak Basreng apakah mereka bakal mencoba untuk mengkontes Lordnya, karena belum mau dicolek sama kedua tim nih Pak. 2 Purify dimiliki oleh Bellator Era. Ini momen seperti apa yang diharapkan oleh GP Basreng ya untuk bisa langsung memberikan efek hota terhadap pemain Bellatron, karena mereka cukup tebal. Lalu emang dengan adanya Estes seperti ini pastinya damage seperti Hayabusa aja. Ini kita berkumpul tanpa Estes aja damage-nya terbagi. Ini udah berkumpul ditambahin lagi darahnya. Hayabusa ya puyeng aja jadi ya Kolius. Langsung auto puyeng karena kalau sampai dibiarkan recall Valir Keren Legend banget ya. keren ya. Untung ada punya. muka Oni gitu. Untung punya. Punya Pulung? Punya. Ini emang caster kita satu ini ya. Skinnya lengkap dong Pak Pulung ya. Enggak Kita juga. lihat gerobak sudah mulai masuk, Windblow dilepaskan, tapi ini dia masih bisa berhasil dilindungi outer middle turret karena tidak ada minion. Oh, dengan bola-bola mode Kurama dari dirinya mencoba untuk mengusir pergerakan dari Bellator Era. Wah, selnya coba lihat pede banget loh di depan seorang diri. Purify-nya belum digunakan,
akan berusaha untuk memberikan Stardust Dance dan juga Frostmourne Seal yang dia milikin. Barusan juga untuk burst fireballnya nggak kena ke arah Cini yang masih bisa pergi ke area tersebut. Namun di bawah ternyata Cincau langsung menghilangkan saat cepat. Udah ada lagi satu lagi pergerakan dilakukan oleh Ruby, berhasil membalaskan keadaan di mana ada Palanir yang menjadi korbannya. Ini gak ada Windblow, ini gak ada Windblade. Windblade sih masih ada lah ya, tapi Windblow-nya gak ada sehingga itu benar-benar di misdirection sama seorang Palanir. Dia benar-benar mengacaukan fokus dari teman-teman GK Pak Basreng biar Bellatrix Era enak banget menghajar ke Lord yang pertama dan berhasil mereka dapatkan. Iya, ini dari El sendiri di bagian tengah juga tadi dengan ultimate yang pastinya langsung ya nge-push bagaimana burst fireballnya akan semakin jauh lagi jaraknya, dari Shearing Torrent akan semakin jauh lagi jaraknya dan semakin besar pula polanya. Tapi sekarang di bagian tengah ada Shell yang langsung terkena efek dari Shadow Kill, tapi benar-benar tidak berasa damage yang diberikan oleh Hayabusa. Satu bar juga nggak kurang. Gak kurang kayaknya tadi ya, karena dari segi level sih sebenarnya 13 versus 14 kan. Cuma beda satu level, tapi kali ini bahkan outer middle turret berhasil didapatkan. Bellatrix Era dari segi tempo bakal lebih enak lagi. Tapi gini ya loh, memang Popolin Kupa nih kalau sampai dia ketinggalan dari segi objektif kayak gini di dalam keadaan tertekan, mau gak mau Popolin Kupa bakal mencoba untuk bermain lebih defensif. Kayak sekarang nih mungkin senjatanya adalah ngecover Funi sebaik mungkin. Oke. Karena nanti Windstorm Funi lah yang bakal memberikan damage yang sangat amat besar. Dan juga mencoba untuk memberikan efek stun terhadap beberapa player yang dimiliki oleh oleh Bellatrix Era, dan itu akan bisa dikonvert menjadi momen yang baik untuk mereka. Tapi bagian tengah udah ada satu inner turret lagi yang berhasil dihancurkan dan mundur lagi. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja. Alon-alon sing penting kelakon aja. Karena kalau sampai terlalu terburu-buru yang ada kepancing biasa. Hari-hari kalau kita main tuh meter garis. Benar. Di sini ada fail loh. Ya kan, windblow-nya sekali yang meledak kena area, siapapun yang ada di dalamnya angin duduk. Bener. Biasanya kayak gitu tuh pulung lagi. Oji, Mas. Begitu tuh. Udah tahu ada fail masuk dia sendirian. Terus dia kena take down, udah penyakit. Hari-hari begitu udah. Pokoknya kalau ketemu Ranger emas di party kalian jangan lupa tombol suran ada di setting ya guys ya. Makanya saya tidak mau bermain bersama ya. Saya lebih percaya kepada publik dibanding Ranger emas. Hari-hari. Tapi kita lihat juga memang dari orange buff-nya di sini masih belum mau diberikan kepada Popolin Kupa ya, karena ada beberapa strategi di mana kalau di agak ke late game, terutama kalau memang junglernya ketinggalan gold, dia tuh lebih milih untuk kasih ke gold lanernya. Karena memang ada efek di mana orange buff bakal memberikan 10% efek tambahan ke hero-hero seperti Marksman dan juga Mage ya, Profesor KB ya. Marksman dan Mage dapat 10% tambahan dari orange buff kan ya. Tuh, Profesor KB memang database Wikipedia lah pokoknya ya. MLpedia. Benar. Puncak Mobile Legend lah pokoknya deh. Puncak Mobile Legend. Menuju jangan tua. Beda. Lanjut. Yuk. Tua Pak, jangan. Beda. Tua banget lu. Dan tunjukin umur lu di sini ya. Oke. Masih cukup santai sekarang, permainan masih cukup asik. Masuk menit ke-13. Skor hanya 2 dan 6. Padahal fight dari tadi terus-terusan terjadi. Berarti ada keting-keting yang terjadi beberapa kali. Keting itu malah berhasil ya, karena emang hanya bertukar skill aja. Barusan udah ketahuan posisi dari Vivian, di mana Vivian pun harus pergi dari tersebut dan juga positioning dirinya kembali. Tapi inilah dia, sang Lord sudah mulai hadir kembali di Land of Dawn. Apalagi Lordnya sudah bisa enhance. Dari segi kerapihan minion wave, sepertinya Earl terlalu jauh mainnya nih. Mencoba untuk diculik karena Mountain Shocker untuk ngecek aja di mana posisi teman-teman dari Earl. Mereka mencoba untuk pick off, ternyata Earl pun sadar pergerakan dari Bellatrix Era. Tapi meanwhile di area mid lane, Cell-nya mencoba untuk 1 versus 3. Memang belum ada engage lebih tepat, tapi Cini baru aja menggunakan Nexus, bahkan Earl-nya terkena serangan Angry Gloom. Langsung diajar juga dengan Windstorm, mulai dilepaskan Windblade juga, tapi damage belum terlalu masuk secara besar. Masih ada Blessing of the Moon Goddess dan bahkan Lordnya masih berhasil didapatkan oleh seorang Vival. Kita lihat dari geng Kapak Basreng, apakah mereka bisa mendefense base-nya kali ini. Pertempuran yang barusan kita lihat itu tanpa Hayabusa. Ya kan, hanya Cini seorang diri yang berhasil langsung mendapatkan ke arah roamer yang dimiliki oleh GPS Basreng, yaitu Ciwinda ataupun Al, yang emang hilang aja. Mereka bertukar skill ya, Angry Gloom-nya, Burst Fireball-nya, Shearing Torrent-nya tadi semua dikeluarkan, tapi di sela-sela ataupun di saat dia didorong pun dengan Shearing Torrent masih sempat mengeluarkan Angry Gloom yang dimana damage-nya, waduh. Ya kita tahu lah ya gimana ya. Tapi gini sih, bentar kata Pulung, ini kan walaupun lihat
Killnya itu cuma 7 dan 2 ya. 2 dari King Iya. Kapak, 7 dari Bellator Era. Lihat goldnya. Beda 10.000 di menit 14. Ini lumayan cukup jauh. Tandanya well farm banget dari Bellator Era dari tadi untuk mereka melakukan farming. Tapi ini dia Shadow Kiru mulai dilepaskan hanya Gak ada untuk rasanya. membersihkan minion saja. Dan Lordnya pun Yodel Hihi menabrak base top turret. Langsung diajar dan bahkan hancur begitu saja. Bagaikan hati pulung yang ditolak cewek. Wow, kembali terucap kata-kata itu ya, baik sekali. Dan sekarang Lordnya masih berada di depan seorang diri. Mana wave minionnya mulai masuk di bagian tengah. Ini dia kesempatan untuk Bellator Era bisa menambahkan lagi pundi-pundi kemenangan mereka. Akankah menjadi 3-1 untuk Bellator Era, di mana Estasnya masih stay untuk bisa memberikan healing terhadap seluruh rekannya. Wave minion di bagian atas mulai masuk kembali. 2 best turret pun langsung hancur. Objektif Gimang dari Bellator Era berhasil mengambil 2 base turret. Tapi dari King Kapak Bastreng terlihat belum menyerah. Item Kupa dilepaskan. Alam Planet juga dihajar. Windblade, Windstorm gak connect ternyata. Cellnya langsung diajar dengan Shadow Kiru. Tapi masih ada Falling Starmon untuk menjebak seorang Sky. Dia pun langsung mundur dengan kuat Shadow-nya. Bahkan Cini darahnya udah mulai sekarat banget nahanin penyakit rabies kalau digigit Kupa. Pinter banget sih barusan itu Palanir ya. Ampun, dia langsung Falling Starmon karena rekan-rekannya berkumpul bersama rekan-rekannya, damage terbagi dan dirinya pun selamat. Cell, kenapa Palanir? Iya, Ya memang biasanya soalnya Allah. Esperada dipakai aja Palanir ya. Iya, Benar, iya, benar. iya, iya. Maklum Biasanya ya, explainer ya. Makin malam makin oleng, Kapten. Benar, kenapa kesebutnya Palanir? Oke. Kenapa tuh? Ini Mountain Shocker dikeluarin lagi, kelihatan lagi di posisinya. Biasa. Berusaha untuk maju perlahan dari GPX, tapi ya digagalkan langsung aja dengan Mountain Shocker gitu Ya loh. kan ibaratnya kayak dipencet HT-nya tuh. Kijang satu posisi, kijang satu Iya, langsung kelihatan kelihatan semua. langsung. Langsung Karena cek ketahuan. posisi dulu dari lawannya. Kalau dia sembarangan lewat, bayangin sekali diterbangin fail ini kalau makin lama fail tuh kan makin sakit ya. Yap. Long. Apalagi memang nanti dia build pasti build item penetration juga di mana Yap. nanti satu combo wombo itu hilang. Vival kalau sembarangan lewat, Cell kalau sembarangan Hilang. lewat, auto hilang. 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 Sempat keluar aja, tertinggal satu kaki kiri di bagian belakang. Damage-nya sisa, ya SP sisa 1/4 lah golnya. Benar. Pasti itu. Auto meleduk. Meleduk langsung Meleduk angin banget. seada-adanya. Antivirus pun kali ini langsung diamankan oleh Ciwinda. Udah mendapatkan satu item defense lagi yang bisa dia amankan untuk bisa menahan damage yang bisa dikeluarkan oleh pemain dari Bellator Era. Masuk menit 16 yang hampir aja ke menit 17. Yap. Ini menuju ke late game tapi Cell-nya udah mulai dikeroyok, item Kupa udah mulai dikeluarkan. Saat 2 bandara terakhir Falling Star mau dilepaskan. Bahkan Cell-nya kali ini harus terbakar begitu saja. Tapi Bellator Era sepertinya mereka set up di Lord di menit yang ke-17 ini. Dan masih sedikit cukup bebas. Apakah Lordnya bakal didapatkan? Dan ya, diambil oleh Bellator Era dengan cukup bebas. Ini Iya. menjadi misdirection yang amat sangat baik. Angin duduk udah mulai dilepasin. Dan oh my god, bahkan Cini harus manggil tukang urut biar gitu sambil dikerok. Masuk angin pak Gua daripada ngeri. angin duduk. Ngeri banget tadi. Dikit lagi loh itu tadi Wine Blow untung bisa keluar, coba kalau tidak buset dah. Itu angin yang tekanannya ya ampun. Kayak laut kedalaman beberapa puluh kilometer gitu. Buset, serem juga ya. Tekanannya emang sangat-sangat kuat sekali. Tapi sedalam-dalamnya laut tidak sedalam hati wanita. Pak. Benar, sekuat-kuatnya tekanan laut lebih kuat tekanan hidup memang kok. Karena batin pak. Benar. Tekanan Hari-hari. hidup memang tidak ada lawannya ya. Hari-hari teman-teman kita ya. malah nge-quotes. Tapi kita lihat Lordnya walaupun belum evolve mulai bergerak ke area mid lane. Dari King Kapak Bastreng, apakah mereka bisa bertahan nih Pak Pulung? Nih, dari tadi kan udah disebut juga GPX Bastreng. Kalau mereka kehilangan best turret-nya, mereka defense-nya jauh lebih kuat lagi. Coba kita lihat itu kali ini karena yang akan menjebol pertahanan mereka adalah Bellator Era. Mereka unggul udah 2-1, berfireball udah langsung dikeluarkan. Lordnya masih stand di bagian tengah sementara itu untuk Hayabusa saja gagal bisa memberikan aksi penculikan terhadap pemain dari Bellator Era, di mana sekarang Lordnya udah mulai masuk, udah mulai hilang, tapi wave minion kembali berdatangan. Begitu besarnya gerobak-gerobak UMKM yang mungkin sekarang udah akan menjadi perusahaan yang sangat-sangat berkembang. Tapi Shell-nya langsung maju ke bagian depan guna untuk mengusir pergerakan pemain dari GPX Bastreng. Dan sekarang base-nya terbuka dengan begitu bebasnya, dan harusnya Bellator Era bisa memanfaatkan dan menjadi kemenangan 3-1 skor. Bellator Era match point, 1 kemenangan lagi mereka bisa jadi juara. Itu yang sempat Kolius mention. Untuk tim sekelas Bellator Era, Pak Ya. Pulung, menggunakan strategi yang sama 2 kali itu bukan merupakan hal yang baik. Tadi ada kepala KB, saya kaget ya.
atas meja. Kepalanya doang soalnya nongol Pak Di Pulung. situ tadi. Iya, dia lagi standby terus kepalanya sedikit kelihatan gitu ya. Iya. Karena dia udah mulai siap-siap juga untuk menganalisa. Tapi benar ini Pak Pulung, karena dengan strategi yang sama, Beraton Era tuh juga adalah termasuk tim yang cepat melakukan adaptasi nih Pak Pulung. Yap. Jadi kayak boleh, lu pakai aja bobal kepala lagi, tapi gue udah siapin nih kira-kira gue bakal nge-counter kayak apa. Dan terbukti di game yang keempat barusan, Beraton Era masih berhasil bahkan membikin cincaunya nggak bisa ajarin objektif-objektif yang dimiliki oleh Beraton Era loh. Yap, minimal dia ada yang tebel di dalam lane yang bersama dengan Popul Kupa. Tapi tinggal menunggu siapa yang rotasi aja. Nah, Menunggu temennya yang rotasi ke situ, temennya lah yang akan menjadi eksekutor ya. Dan dia pun hanya menjadi portalnya aja. Ini strateginya Portal. bagus banget loh tadi. Karena tadi kita lihat kan, guna untuk bisa mendapatkan ataupun mengusir mundur Popul yang Kupa, ada pergerakan dari FIFA lah, dari menggunakan Ya. Insansin. Tapi untuk Esmeraldanya yang memang benar-benar nahan badan. Dan bahkan dari shield turretnya aja, Nah. semua dikasih ke FIFA loh. iya, dikasih ke FIFA Vival. semuanya. Karena goldnya benar-benar difokusin ya Vival. Yang penting lu Iya. gendut dan nanti lu bisa gendong kita Iya, gitu kan. lu kaya duluan dah, nggak apa-apa. Yang penting ntar lu kaya, gue kalau minjam duit gampang dah gitu. Iya. Pokoknya. Minjem duit gampang. Bahkan nggak perlu minjem duit. Iya. Semuanya langsung dikasih gitu ya, nyoh, Ah. nyoh gitu, disawer. Nyoh HP lagi nyoh. Iya itu yang itu nyoh itu. Orang tua bahasanya aneh banget. Mak lu kebanyakan gue lama bude bahasa ngapak keluar gitu ya. Tapi ini ya teman-teman yang dari tadi juga udah nontonin, bayangin kita sudah sampai di game yang keempat malam ini. Wow. Pastinya udah banyak redeem codes yang dibagi-bagi di Buya. Dan buat teman-teman yang udah dapetin kayak Profesor KB tadi nih, caranya ada di bawah sini. Kalian bisa langsung kontak ke customer service dari Lapak Gaming, chat ke mereka, ketik giveaway WSL, terus kasih kode voucher ditambah user ID pemenangnya. Tuh gampang kan. Profesor KB tadi sambil nge-cash bisa. Memang multitasking deh. Rezeki anak soleh. Iya loh. Kan kalau KB kan benar-benar Satu fokus itu, iya satu niatnya sini. padahal baca komentar di